Diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Eric Ponti yang sedang dimarahi oleh kedua orang tuanya di meja makan karena dia dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya yang kesal langsung menghukum Eric dengan mencambuknya berkali-kali. Ayah Eric merupakan orang yang keras. Dia tak segan-segan memukul Eric ketika Eric berbuat kesalahan. Perlu diketahui jika dia merupakan ayah tiri Eric, dan ibunya tak bisa berbuat apa-apa ketika suaminya berlaku kasar pada anaknya. Ternyata penyebab Eric dikeluarkan dari sekolah karena Eric berkelahi dan menghajar temannya sampai babak belur. Akibat perilaku tersebut, Eric dikeluarkan dengan tidak hormat dari sekolah. Dia juga tidak diberi surat pengantar untuk pindah ke sekolah lain. Akhirnya, ibu Eric menghubungi temannya yang merupakan pengacara yang bernama Ekan Green untuk membantu agar Eric bisa melanjutkan sekolahnya. Ibunya sangat berharap Eric dapat lulus sekolah dan perilakunya berubah, sehingga Eric dimasukkan ke sekolah boarding school. Sebelum pergi, ibunya berpesan agar Eric dapat mengubah perilakunya di sekolah tersebut. Jangan membuat masalah lagi, serta jangan sia-siakan kesempatan terakhir ini, karena setahun lagi dia akan lulus. Sesampainya di boarding school, Eric disambut oleh ketua dewan murid yang bernama Silverhorn. Dia merupakan anak seorang bangsawan kaya yang kerap melakukan bullying di sekolah tersebut. Kemudian Eric diajak berkeliling sekolah hingga sampai di kamarnya. Eric ditempatkan satu kamar bersama Pierre, siswa yang paling pintar di sekolah tersebut. Karena ada kecocokan, akhirnya Eric dan Pierre menjadi sahabat. Pierre sering membantu Eric ketika dia kesulitan belajar. Pada suatu malam, seluruh siswa makan bersama, dan Eric bertemu dengan Jordan. Lalu mereka mengobrol serta memberitahukan kepada Eric jika di sekolah tersebut para siswa dikelompokkan sesuai dengan status sosial mereka. Terlihat di depan ada Silverhorn bersama Dahlen yang juga anak seorang bangsawan serta beberapa kelompoknya. Tiba-tiba di sela acara makan, Dahlen memanggil seorang siswa lalu memukul kepalanya pakai sendok. Eric yang tampak heran kemudian dijelaskan oleh Pierre dan Jordan bahwa hal itu selalu terjadi saat acara makan malam. Silverhorn dan Dahlen kerap melakukan pembulian serta penindasan pada siswa lain, namun tak ada yang berani melawan, karena jika melawan maka mereka akan mendapat hukuman dari dewan murid. Seusai makan, Pierre mengajak Eric merokok secara sembunyi-sembunyi karena dalam peraturan sekolah, siswa dilarang merokok. Pada malam berikutnya, Eric dipanggil Dahlen untuk mencuci sepatu mereka, tapi tentu Eric tidak mau melakukan hal tersebut. Pierre lalu berusaha menasihati Eric karena jika ada siswa yang berani menolak perintah mereka, pasti akan mendapat perlakuan buruk dari mereka. Ketika selesai mengikuti pembelajaran, Dahlen sengaja menabrakkan dirinya kepada Eric dan menyuruh Eric minta maaf. Namun Eric tak mau melakukannya karena merasa tidak salah. Dahlen yang marah menantang Eric untuk datang ke ring pada jam 7 malam. Pierre pun menjelaskan pada Eric yang dimaksud ring, yaitu sebuah kotak untuk berkelahi, tapi Dahlen serta Silverhorn akan main keroyokan, dan lawannya tak boleh melawan. Setelah tumbang, lawannya disuruh merangkak sambil meminta maaf. Lebih parahnya lagi, jika orang yang ditantang tak datang, maka dia akan dipanggil tikus selama 1 tahun. Eric sebenarnya akan menerima tantangan tersebut, tapi setelah berdiskusi dengan Pierre, akhirnya dia tak jadi datang karena dia tak ingin membuat masalah. Pagi harinya, Eric mengikuti pembelajaran seperti biasa. Walaupun di bidang akademik, Eric bukanlah siswa yang pintar, tapi dia memiliki bakat di bidang olahraga, khususnya renang. Bahkan, dia dapat memecahkan rekor renang di sekolah tersebut, hingga dia bisa menjuarai kejuaraan renang sekolah. Hari-hari telah berlalu, dan apa yang dikatakan oleh Pierre benar adanya. Eric sedang disidang oleh dewan murid karena sering melawan perintah Silverhorn dan Dahlen. Eric dijatuhi hukuman skorsing selama 1 bulan. Selain itu, dia juga dihukum untuk membuat gorong-gorong. Hari berikutnya, Eric menjalani hukuman yang pertama, yaitu membuat gorong-gorong. Eric menggali tanah hingga larut malam, sampai dia ketinggalan acara makan malam.
Alhasil dia makan sendirian di hall. Di sana dia bertemu dengan Maria, seorang pelayan di sekolah tersebut. Maria terkesan pada Eric karena keberaniannya. Maria juga mengatakan jika Eric seperti kakaknya yang tidak suka dengan penindasan dan ketidakadilan. Seringnya mereka bertemu membuat benih-benih cinta di antara mereka berdua pun muncul. Tapi di sekolah tersebut ada larangan jika siswa tidak boleh berhubungan dengan pelayan. Akhirnya mereka memadu kasih dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada suatu malam, Eric mencium sesuatu yang tidak beres, sehingga dia tidak tidur. Eric mendapat laporan jika Silverham dan kawan-kawannya sering menjahili siswa ketika tidur. Mengetahui hal tersebut, Eric pun bersiap-siap. Tak lama kemudian, Silverham memasuki kamar dan menyiramkan kotoran ke kamar Eric. Beruntung Eric tidak terkena kotoran tersebut. Eric pun marah karena ini sudah keterlaluan. Kemudian Eric mengambil kembali kotoran tersebut dan menyiramkan kotoran itu ke muka Silverham yang sedang tertidur. Pada saat sesi makan siang, Eric menyindir Silverham. Putra bangsawan itu pun tidak terima dan memukul Eric sampai dia babak belur. Tapi Eric sengaja tidak membalas karena dia tidak ingin terkena masalah. Pada saat sesi makan siang, Eric menyindir Silverham. Putra bangsawan itu pun tidak terima dan memukul Eric sampai dia babak belur. Tapi Eric sengaja tidak membalas karena dia tidak ingin terkena masalah. Kemudian liburan semester pun tiba. Eric pulang ke rumah dengan membawa trofi kejuaraan renang. Tapi ayahnya tetap memarahi Eric karena nilai rapotnya ada yang mendapatkan C. Selain itu, ayahnya juga menanyakan mengapa Eric sampai mendapatkan skorsing. Eric mengatakan jika ada anak bangsawan yang bertindak semena-mena dan Eric tidak mau jadi kacung mereka. Tapi bukannya membela Eric, ayahnya justru mengatakan memang aturannya anak bangsawan harus disanjung. Lalu seperti biasa, Eric kembali mendapat sambukan dari sang ayah. Beberapa hari kemudian, liburan telah usai. Eric kembali ke sekolah, tapi kali ini ada yang berbeda. Silverham dan Dahlen mengubah taktik mereka dalam melawan Eric. Mereka kini menggunakan Pierre untuk menjadi sandera. Mereka juga membuli serta melakukan persekusi pada Pierre dengan harapan Eric dapat tunduk pada mereka. Akibat hal tersebut, Pierre babak belur bahkan sampai tak sadarkan diri. Sebagai sahabat, Eric lalu menolong Pierre dan menemaninya hingga sadar. Setelah Pierre sadar, Eric kemudian berpamitan untuk keluar sebentar. Namun naas, saat dia sedang berjalan sendiri, Eric ditangkap oleh anak bangsawan beserta anak buahnya. Eric kemudian diikat dan disiram air panas lalu air dingin. Setelah puas menyiksa Eric, mereka pergi meninggalkan Eric. Untungnya ada Maria, si gadis pujaan hati yang menolong Eric. Maria juga membawa Eric menginap di kamarnya. Keesokan harinya, Eric bergegas kembali ke kamarnya. Tapi betapa terkejutnya dia ketika mendapati Pierre telah pergi dan meninggalkan sepucuk surat. Isi surat itu intinya menyatakan jika Pierre sudah tidak kuat di sekolah tersebut. Eric pun marah karena sahabatnya telah pergi. Ketika makan siang, Eric menantang Dahlen bertarung di ring. Eric yang sejak kecil suka berkelahi tentu tahu teknik pertarungan. Tanpa basa-basi, Eric pun langsung menghajar Dahlen hingga babak belur. Tapi Eric tak menghajar Silverham dan hanya mengancamnya. Selanjutnya, Eric ingin menemui Maria. Tapi Maria ternyata telah dipecat beberapa hari yang lalu karena ada yang melaporkan hubungan Maria dengan Eric. Mendengar hal tersebut, membuat Eric menjadi galau serta tidak bersemangat lagi dalam belajar. Beberapa waktu kemudian, Eric mendapat surat dari Maria. Dalam surat itu, berisi jika itu adalah kesalahan mereka berdua. Maria juga mengatakan bahwa dia mencintai Eric, tapi mungkin tak bisa bertemu lagi. Maria juga mengabarkan pada Eric jika dia sedang mengandung anaknya. Namun sayangnya, hal tersebut diketahui oleh seorang anak buah Silverham. Dia lalu memberitahu pada bosnya. Alhasil, Silverham dan anak buahnya menggeledah kamar Eric dan menyita surat dari Maria. Tak hanya itu, Silverham juga melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Hal tersebut menyebabkan Eric dikeluarkan dari sekolah.
Dia juga tak berhak mendapat ijazah. Ketika Eric akan meminta surat itu kembali, sang kepala sekolah menolak untuk memberikannya. Padahal itu adalah satu-satunya kenangan dari Maria. Ketika Silverham sedang berjalan sendirian di hutan sekolah, tiba-tiba Eric menghadangnya dengan membawa batang kayu. Kekesalan Eric sudah memuncak dan sepertinya dia akan membunuh Silverham karena Eric tahu penyebab ini semua adalah Silverham. Kemudian Eric menyuruh Silverham untuk berlutut. Silver yang ketakutan menawari Eric uang 10.000 asalkan Eric tak membunuhnya. Tapi Eric tidak mau. Eric menganggap jika uang bukanlah segalanya. Saat Eric akan memukul Silver, dia pun muntah. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang lemah adalah Silver. Lalu Eric mengangkat kepala Silver sembari berkata, "Kau pikir aku akan membunuhmu? Aku bukanlah orang jahat sepertimu, jadi aku tak akan membunuhmu." Eric kemudian mengemasi barang-barangnya dan akan keluar dari sekolah. Namun tiba-tiba teringat teman ibunya yang bernama Ethan Green yang merupakan pengacara. Lalu Eric pun menghubungi Ethan Green untuk meminta bantuan. Ketika kepala sekolah sedang berpesta dengan para guru, tiba-tiba Ethan Green masuk dan mengatakan jika dia memiliki teman jurnalis. Dia bisa saja membeberkan segala perlakuan yang diperoleh Eric serta segala keburukan yang ada di sekolah tersebut. Tentu hal tersebut akan berimplikasi dengan reputasi sekolah tersebut. Akhirnya Ethan Green memberi tawaran pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang takut pun akhirnya setuju sehingga Eric tak jadi dikeluarkan. Eric juga dapat kembali memiliki surat dari Maria. Beberapa waktu berlalu, terlihat Eric akhirnya dapat lulus dan mengikuti wisuda. Ibunya tampak senang dengan hal tersebut, tapi tidak dengan ayahnya. Dia mempermasalahkan nilai perilaku Eric yang mendapatkan nilai C, dan seperti biasa ayahnya akan memukul Eric. Namun nampaknya Eric telah muak dengan perilaku ayah tirinya itu. Kali ini Eric tak tinggal diam. Eric lalu mengusir ayah tirinya itu dan mengancam akan melaporkan seluruh tindakannya kepada polisi. Selepas lulus sekolah, Eric bekerja di sebuah firma dan tak sengaja dia bertemu dengan Pierre yang saat ini sudah menjadi pengusaha sukses. Mereka pun berjanji akan selalu berteman dan tidak melupakan satu sama lain. Seperti itulah kisah seorang anak yang selalu menjadi korban bullying di sekolahnya. Namun dia tak pernah menyerah begitu saja untuk menghadapi situasi tersebut. Hingga akhirnya dia bisa melawan bullying dari teman-temannya dan bahkan dia bisa menghentikan tradisi bullying di sekolah tersebut.